Bayangkan malam yang sunyi, angin sepoi-sepoi menyentuh dedaunan, dan jam di dinding berdetak pelan. Di usia muda, kita bisa dengan mudah terlelap hanya dengan memejamkan mata. Tapi mengapa saat usia menua, tidur tak lagi semudah itu? Banyak lansia mengalami kesulitan tidur, sering terbangun di malam hari, atau merasa lelah meski sudah beristirahat cukup lama. Ini bukan hanya sekadar perubahan alami akibat usia, tetapi sinyal dari tubuh yang perlu kita pahami dengan lebih dalam. Pada usia lanjut, tubuh mengalami perubahan fisiologis. Produksi hormon melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur, mulai menurun. Sistem saraf pun jadi lebih sensitif terhadap gangguan, membuat hal-hal kecil seperti suara kecil atau cahaya remang bisa membangunkan kita. Selain itu, perubahan pada pola aktivitas harian dan peningkatan kecemasan atau pikiran yang berlarut-larut seringkali jadi penyebab utama susah tidur. Tidur yang berkualitas bukan hanya soal durasi, tapi tentang bagaimana tubuh bisa masuk ke fase tidur dalam, di mana proses perbaikan sel, regenerasi otak, dan pemulihan tubuh terjadi secara maksimal saat lansia tidak mendapatkan kualitas tidur yang baik. Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari mudah lelah, sulit berkonsentrasi, penurunan imunitas, hingga meningkatnya risiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Namun, kabar baiknya adalah tidur nyenyak di usia lanjut bukan hal mustahil. Kita hanya perlu mengembalikan irama alami tubuh melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang seringkali kita abaikan. Di video ini, kita akan membahas 3 kebiasaan sederhana tapi luar biasa yang jika diterapkan secara konsisten mampu memperbaiki kualitas tidur secara signifikan. Bukan dengan obat, bukan dengan teknik rumit, tapi dengan kebiasaan yang lembut dan mudah diterapkan dalam rutinitas harian. Sebelum kita masuk ke kebiasaan pertama, bayangkan jika setiap malam bisa menjadi momen yang ditunggu, bukan lagi malam yang penuh kegelisahan. Bangun pagi dengan tubuh segar, pikiran jernih, dan semangat yang menyala untuk menjalani hari. Itulah yang akan kita capai bersama. Mari kita mulai perjalanan ini menuju tidur yang lebih nyenyak, damai, dan menyembuhkan. Tahukah Anda bahwa salah satu kunci utama untuk mendapatkan tidur yang nyenyak adalah konsistensi? Ya, sesederhana itu. Tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Tubuh manusia memiliki jam biologis yang disebut dengan ritme sirkadian. Ritme ini bekerja seperti alarm internal yang memberi sinyal kapan tubuh harus aktif dan kapan harus beristirahat. Namun saat ritme ini terganggu, misalnya karena tidur terlalu larut satu malam dan terlalu awal di malam berikutnya, tubuh akan bingung. Akibatnya tidur jadi tidak lelap, sering terbangun, dan saat bangun justru merasa lelah. Bagi lansia, menjaga ritme ini sangat penting. Mengapa? Karena seiring bertambahnya usia, ritme sirkadian menjadi lebih rentan terganggu. Hal kecil seperti makan terlalu malam, menonton televisi terlalu lama, atau tidur siang berlebihan bisa membuat tubuh kehilangan orientasi waktu. Mulailah dengan kebiasaan sederhana, tetapkan waktu tidur dan waktu bangun yang sama setiap hari. Misalnya, tidur pukul 9 malam dan bangun pukul 5 pagi. Lakukan ini selama beberapa minggu. Jangan tergoda untuk bergeser hanya karena hari libur atau merasa tidak mengantuk. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan, tapi saat sudah terbiasa, Anda akan takjub dengan hasilnya. Untuk membantu tubuh
mengenali waktu istirahat, buatlah ritual malam yang lembut. Bisa dengan mematikan lampu terang, mengganti pakaian tidur yang nyaman, atau menyalakan aromaterapi seperti lavender. Semua sinyal ini akan memberitahu otak bahwa saatnya beristirahat. Dan satu hal penting, jauhkan gawai dari tempat tidur. Cahaya biru dari layar ponsel atau televisi bisa menekan produksi melatonin dan membuat otak tetap aktif. Meski tubuh sudah lelah, matikan perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur. Gantilah dengan aktivitas yang menenangkan, seperti membaca buku ringan atau mendengarkan musik relaksasi. Ingatlah, tidur bukan tentang memaksa diri untuk terlelap. Tidur adalah proses alami yang terjadi saat tubuh merasa aman, rileks, dan konsisten dalam pola harian. Cobalah praktikkan kebiasaan ini selama 7 malam berturut-turut dan rasakan keajaiban yang mulai hadir. Perlahan tapi pasti, malam Anda akan berubah menjadi waktu yang paling ditunggu. Bayangkan, tubuh seperti air di sungai. Jika terus mengalir, airnya jernih. Tapi jika diam dan tidak bergerak, air menjadi keruh dan kotor. Begitu pula tubuh kita. Di usia lanjut, banyak orang mengurangi aktivitas fisik karena takut lelah, takut jatuh, atau merasa tubuh sudah tidak sekuat dulu. Padahal, justru dengan menggerakkan tubuh secara rutin, meskipun hanya dengan gerakan ringan, kita membantu tubuh mengatur ulang ritme tidur dan membuang energi yang membuat tubuh sulit rileks. Gerakan seperti jalan santai pagi hari, peregangan ringan, atau senam lansia selama 20-30 menit sehari sudah sangat cukup. Aktivitas ini akan meningkatkan sirkulasi darah, menjaga fleksibilitas otot, serta menstimulasi hormon serotonin, hormon kebahagiaan yang kelak akan berubah menjadi melatonin di malam hari. Sebuah studi menunjukkan bahwa lansia yang rutin berjalan kaki atau melakukan aktivitas ringan lainnya memiliki kualitas tidur 40% lebih baik dibandingkan mereka yang tidak aktif. Mereka lebih mudah terlelap, lebih jarang terbangun, dan lebih segar di pagi hari. Namun, perhatikan waktunya. Hindari olahraga terlalu dekat dengan waktu tidur, karena olahraga akan meningkatkan detak jantung dan suhu tubuh. Idealnya, lakukan aktivitas fisik di pagi atau sore hari. Biarkan tubuh punya waktu untuk menurunkan energi sebelum tidur malam tiba. Selain itu, aktivitas fisik juga membantu mengatasi stres dan kegelisahan. Banyak lansia merasa cemas terhadap masa depan, kesehatan, atau kondisi keluarga. Dengan bergerak, hormon endorfin yang memberi rasa nyaman akan meningkat dan pikiran pun menjadi lebih tenang. Tidak perlu muluk-muluk, mulailah dari gerakan kecil. Misalnya, berkeliling halaman selama 10 menit, atau mengikuti video senam lansia di rumah. Yang penting bukan seberapa berat latihannya, tapi seberapa konsisten kita melakukannya. Tubuh kita akan berterima kasih atas setiap langkah kecil yang kita ambil. Dan saat malam tiba, tubuh yang lelah dengan cara yang sehat akan lebih mudah terlelap dalam tidur yang berkualitas. Bayangkan sebuah kamar yang hangat, lampu remang-remang berwarna kekuningan, udara yang sejuk namun tidak dingin. Kasur empuk yang memeluk tubuh dengan lembut dan suasana sunyi tanpa gangguan. Disinilah tubuh merasa aman. Pikiran perlahan tenang dan tidur datang seperti pelukan alam yang menyembuhkan.
Kebiasaan ketiga yang sangat penting, namun sering diabaikan oleh banyak lansia, adalah menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, damai, dan bersahabat. Banyak orang berpikir bahwa tidur hanya soal menutup mata, padahal suasana ruangan punya peran besar dalam menentukan kualitas tidur kita. Lingkungan tidur yang ideal bukan hanya soal kemewahan, justru yang terpenting adalah menciptakan ruang yang bebas dari gangguan visual, suara, dan suhu yang tidak bersahabat. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, cahaya. Cahaya terang di malam hari dapat mengacaukan jam biologis kita. Otak akan mengira bahwa waktu tidur belum tiba karena terang seperti siang hari. Gunakan lampu tidur dengan cahaya redup kekuningan. Cahaya ini memberi isyarat pada otak bahwa malam telah tiba dan tubuh harus bersiap untuk beristirahat. Selain itu, penting juga untuk mematikan semua sumber cahaya dari elektronik, TV, jam digital yang menyala, bahkan lampu indikator kecil dari charger. Jika memungkinkan, gunakan tirai tebal untuk menghalangi cahaya dari luar agar kamar benar-benar gelap. Kegelapan total membantu tubuh memproduksi melatonin dengan maksimal. Kedua, suhu ideal untuk tidur berkisar antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Terlalu panas, tubuh akan berkeringat dan gelisah. Terlalu dingin, tubuh akan menggigil dan tidak bisa masuk ke fase tidur dalam. Gunakan kipas angin atau AC jika perlu, dan selimuti tubuh dengan kain lembut sesuai kebutuhan. Penting untuk menjaga suhu tubuh stabil agar tidur berjalan mulus. Ketiga, suara. Suara kecil sekalipun bisa mengganggu lansia yang tidurnya sudah cenderung ringan. Gunakan penutup telinga jika tinggal di lingkungan yang bising. Atau ciptakan white noise alami seperti suara kipas angin atau suara air mengalir yang membantu otak tetap dalam ritme tenang. Bahkan, musik instrumental yang sangat lembut bisa jadi teman tidur yang luar biasa. Keempat, kasur dan bantal. Setelah usia 60 tahun, sendi dan otot menjadi lebih sensitif. Kasur yang terlalu keras bisa menyebabkan nyeri punggung, sementara yang terlalu empuk membuat tubuh tenggelam dan tidak mendapat penyangga yang baik. Pilih kasur dengan tingkat keempukan sedang dan bantal yang menopang leher dengan pas. Jika perlu, tambahkan bantal di bawah lutut atau punggung untuk kenyamanan ekstra. Kelima, aroma. Aroma punya kekuatan luar biasa dalam memengaruhi suasana hati dan ketenangan. Gunakan aroma terapi alami seperti lavender, chamomile, atau kayu cendana. Anda bisa menggunakan diffuser atau teteskan minyak esensial pada bantal. Aroma ini akan memberi isyarat ke otak bahwa saatnya memasuki mode istirahat. Keenam, tempat tidur hanya untuk tidur. Jangan biasakan makan, menonton TV, atau bekerja dari atas tempat tidur. Tubuh harus mengasosiasikan tempat tidur hanya untuk tidur. Dengan begitu, setiap kali kita berbaring, otak langsung memberi perintah. Ini saatnya beristirahat. Lingkungan tidur yang damai bukan kemewahan. Ia adalah hadiah untuk tubuh yang telah bekerja seharian. Apalagi di usia lanjut, saat kualitas tidur semakin menentukan kualitas hidup. Investasi kecil dalam suasana kamar bisa menghasilkan perubahan besar dalam kesehatan kita. Jadi malam ini, sebelum tidur, periksa kamar Anda. Redupkan lampu, tenangkan suara, ciptakan aroma yang lembut, dan biarkan tubuh memasuki dunia istirahat yang dalam dan menyembuhkan. Kini,
Setelah kita menyelami 3 kebiasaan utama yang bisa memperbaiki kualitas tidur di usia lanjut, ritme malam yang konsisten, aktivitas fisik ringan, dan menciptakan lingkungan tidur yang damai, tibalah saatnya untuk merenung sejenak. Berapa banyak dari kita yang selama ini menganggap tidur hanyalah jeda antara hari ini dan esok? Sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa sadar bahwa tidur sejatinya adalah pondasi dari segalanya. Ketika tidur berkualitas, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran menjadi lebih jernih, emosi lebih stabil, dan semangat hidup meningkat. Sebaliknya, tidur yang terganggu membuat hari-hari terasa berat, tubuh mudah lelah, mudah tersinggung, bahkan bisa memperburuk kondisi kesehatan kronis. Tidur nyenyak adalah hak, bukan kemewahan, bukan bonus, tapi hak dasar tubuh kita. Dan yang luar biasa, tidak perlu biaya besar untuk memperbaikinya. Hanya kebiasaan-kebiasaan kecil, langkah-langkah sederhana yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Mungkin di awal terasa sulit. Tubuh butuh waktu untuk beradaptasi, tapi percayalah, dengan niat yang tulus dan tekad yang lembut, perubahan akan datang. Perlahan, tapi pasti. Bayangkan malam-malam Anda yang mulai berubah dari yang penuh gelisah menjadi damai. Dari yang sering terbangun menjadi tenang sampai pagi. Bangun dengan tubuh segar, wajah cerah, dan semangat yang menyala. Bayangkan dampaknya pada hari-hari Anda. Lebih banyak energi untuk berjalan-jalan pagi. Lebih jernih saat bermain dengan cucu. Lebih sehat dalam menghadapi tantangan hari demi hari. Semua itu bermula dari satu hal, tidur yang berkualitas. Maka mulai malam ini, mari kita lakukan satu perubahan kecil. Atur jam tidur Anda, gerakkan tubuh Anda dengan lembut. Ciptakan kamar yang menenangkan dan biarkan malam membawa keajaiban. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu bagikan kepada orang tua saudara atau sahabat yang mungkin juga mengalami gangguan tidur. Karena setiap orang lanjut usia berhak untuk istirahat dengan damai, berhak untuk tidur nyenyak, dan berhak untuk bangun setiap pagi dengan senyum dan harapan baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga malam ini menjadi malam pertama dari banyak malam penuh kedamaian yang akan datang. Selamat beristirahat.